semakin ke sini tuh. Ya, berarti tandanya ini sudah pada sukses nih di tempat kerjanya masing-masing ya. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal bincang sukses nih Pak. Kan kita tahu semuanya bahwa Kang Aceh sama Ais ini kan merupakan alumni dari BTH dulunya, khususnya di Prodi TLM. Nah, di sini juga ada calon mahasiswa baru yang pasti penasaran apa itu TLM. Nah, gimana sih cara bisa meraih sukses gitu untuk nanti ke depannya pengen dapat kerjaan yang bagus, dapat kerjaan yang wah gitu ya. Mungkin bisa dibagikan gitu pengalaman-pengalamannya di tempat kerjanya masing-masing ya. Kita mulai dari Aisuk dulu ya. Silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Meti Kusmiati selaku Dekan Universitas Bagaimanapun Husada Tasikmalaya. Terima kasih Kang Yusuf sudah hadir ya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih sudah diundang Bu. Ya, kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Prodi, Ibu Rianti Nurpalah, Ibu Ketua Prodi D3 Teknik Laboratorium Medik Universitas PTH Tasikmalaya. Iya, iya, yang saya hormati juga kepada Ibu Anissa, Ibu Dina, dan ada Pak Itmam ya di sana ya. Halo, apa kabar Pak Itmam? Oke. Ada Pak Itmam juga. Kepada Aceh juga yang saya hormati, kebetulan kalau tidak salah sempat saya asdosi dulu ya. Oke. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah mengundang saya untuk bincang-bincang santai kali ini. Ya, sebetulnya saya dikasih undangan kemarin mendadak 50-50 karena ada jadwal lahiran istri saya baru kemarin lahiran. Dia baru selesai operasi, takutnya aku nggak bisa kemarin, nggak bisa hadir, tapi karena untuk alma mater tercinta aku usahain gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Yusuf ya. Sudah kangen ya, sudah kangen BTH soalnya nih, kangen gedung-gedungnya dan segala macam yang sudah wah sekarang. Ya, selalu terbuka untuk dikunjungi. Iya, oke, siap Ibu, insya Allah. Kemudian yang saya banggakan kepada teman-teman peserta bincang-bincang santai kali ini, kita sharing aja tentang informasi mengenai pengalaman saya setelah lulus dari Stikes BTH ya. Untuk secara singkatnya, saya lulus dari Stikes BTH, Prodi D3, dulu analis kesehatan ya, sekarang teknik laboratorium medik. Dulu itu saya lulus tahun 2014 sebenarnya. Kemudian setelah lulus itu saya bekerja dulu sebagai asisten dosen di Stikes BTH dari 2014 sampai kemarin 2021 ya. Selain berangkat sebagai asdos juga merangkap sebagai laboran juga dari tahun 2008 sampai 2018 mungkin ya Pak. 2018 ya, maaf. 2018 sampai 2021 ya. Selain di asdos dan laboran di Stikes BTH juga, kebetulan saya sempat mengajar juga di SMK Trikarya Husada Tasikmalaya. Kebetulan jurusannya jurusan analis kesehatan juga ya. Waktu itu saya diajak oleh Ibu Kori, salah satu dosen di TLM juga ya waktu dulu ya. Kemudian selain bekerja di Stikes BTH, saya juga membangun bisnis kecil-kecilan, yaitu kerjasama operasional lab. Alhamdulillah dari tahun 2017 sampai dengan sekarang masih berjalan KSO Lab di 2 dokter. Nah, untuk pekerjaan sekarang mungkin hanya satu ya yang saya kerjakan sekarang itu di Laboratorium Prodia, yaitu di Laboratorium Prodia Tower di pusat Laboratorium Prodia Pusat di Jakarta.
Oke, nah itu merupakan sekilas perkenalan dari Ayusuf ya. Ya. Dulunya beliau juga menjadi asisten dosen di kampus kita ini, dan sekarang beliau mendapatkan pekerjaan di Laboratorium Prodia di Jakarta ya Pak ya. Iya, Oke, betul, Bu. nah sekarang yang lain juga pengen tahu nih, AAC itu gimana aja? Nah pengalaman kerjanya seperti apa? Bisa dijelaskan AAC? Silahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Anissa yang sudah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meti, kemudian Ibu Ria, dan para dosen lainnya, kemudian ada Ayusuf juga, Anissa. Ini adalah para mentor saya dulu. Waduh. Kita ketemu lagi sekarang ya, di Ya, usia yang ketemu lagi berbeda. setelah Iya. sekian lama, hampir beberapa tahun. Terima kasih juga kepada para dosen, terutama Ibu Ria dan Bu Meti yang kemarin sudah memberikan saya kesempatan juga untuk bisa bergabung, mungkin sharing bersama teman-teman semua. Bukan sharing, karena kalau saya sih kalau dibilang, saya ketika ngelihat bahasanya bincang dengan alumni-alumni yang sukses gitu. Karena kadang sukses itu bagi saya adalah perjalanan, bukanlah tujuan. Karena ketika kita melihat sukses itu tujuan, kita hanya akan berhenti pada satu tahap. Tapi ketika kita menjadikan sukses itu adalah sebuah perjalanan, kita akan mendapatkan tahapan-tahapan lain yang mungkin di luar ekspektasi kita. Seperti itu. Mantap sekali itu kata-katanya. Keren, Aceh. Gitu. Sudah semakin glowing ya sekarang ya. Sudah semakin apalagi ya, banyak pengalaman-pengalaman kerja. Alhamdulillah sih meskipun beda baru ya kalau jadi alumni mah ya. Iya, beda Bu. Nah, ini sebentar, ini ada yang raise hand nih dari Fatia Deskina. Sepertinya dia penasaran, mungkin akan tanya-tanya mungkin ya. Silakan, Fatia Deskina. Halo, Fatia Deskina. Apakah Hadir. ada? Oke. Hadir. Ya, silakan Fatia Deskina. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai bincang sukses hari ini? Oh, sepertinya ini ada kesalahan teknis ya. Iya. Oke. Ya, baik, mohon maaf untuk Fatia Rizkina dan juga semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, kita lanjutkan mengenai sesi bincang sukses kita hari ini kepada dua pemateri kita, ada Ayusuf dan juga AAC. Sekarang manggilnya AA ya, karena sudah beda sekarang. Ya. Oke. Ibu mah Kang Aceh. Oh iya, boleh. Kang Aceh juga bisa, Bu. Kang Aceh sama Kang Itmam. Yusuf ya. Kang Itmam mah acan lah. Iya. Oke. Itmam. Iya. Nah, dulunya ini kan Kang Aceh sama Kang Yusuf ini kan merupakan alumni atau mahasiswa dari Prodi TLM. Nah, kita juga penasaran nih, kenapa Kang Aceh sama Kang Yusuf ini memilih Prodi TLM untuk dulu pas kuliah? Coba bisa dijelaskan awal mulanya gimana nih ceritanya? Dari Dulu Kang nih. Yusuf dulu boleh? Oh, aku dulu. Yusuf dulu boleh. Ya, oke. Dulu sih waktu masuk ke analis ya, waktu itu karena keluarga juga ada background dari kesehatan, terutama ibu. Jadi dari SMA sebenarnya dulu juga masuk di kesehatan sih, tapi bukan analis kesehatan, analis kimia dulu. Oh iya, Ya. dulu analis kimia ya? Iya, dulu analis kimia. Jadi setidaknya pas analis kesehatan ada pelajaran biokimia, nggak kaget. Iya. Dulu ada Udah titrasi biasa sebagai mungkin gitu ya, ketemu sama kimia-kimia kayak gitu. Iya, ya ternyata ada darah-darahnya. Aduh. Ya. Ya, karena ada background kesehatan juga dari keluarga. Terus dari awal SMA juga tertarik dengan dunia kesehatan sih. Jadi ingin apa ya istilahnya, aku tuh pengen ada manfaat atau benefit gitu bagi orang-orang yang membutuhkan, mungkin yang membutuhkan di bidang kesehatan gitu. Misalnya yang ada masalah tentang kesehatan, mungkin sedikit banyaknya nanti saya bisa bantu gitu. Feedback gitu. nanti yang saya dapatkan di kuliah, selesai kuliah.
Oke. Nah, dapat info tentang PLN ini dari mana Pak dulunya? Kalau boleh tahu nih. Oh, dulu itu dari karena tempat kampusnya dekat sama rumah saya, cuma 5 menit. Jadi kadang-kadang suka terlihat kampusnya. Oh iya. Aku Bikin waktu itu penasaran berarti ya ya, kalau gitu kampusnya ya. Apa sih terus ini? ya Apa betul. PLN gitu? Iya, Terus oke. dari guru BK juga ada yang menyalurkan ke Stikes BTH. Jadi aku dulu tuh ikut, jadi didaftarin sama guru BK dulu. Oh iya. Berarti jalur PMDK mungkin ya Pak kalau Ya, sama ya, guru ya, BK. ya, 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 betul, betul, oke. betul. Ya. Nah, sekarang kita dengarkan dari Kang Aceh nih. Kang Aceh dulunya kenapa milih PLN sebagai jurusan kuliahnya? Coba, Kak. Baik, terima kasih. Kalau saya sih bisa dibilang antara ketidaksengajaan kalau saya dulu. Oh, nggak sengaja ya. Iya, ketidaksengajaan. Terjebak. Ketidaksengajaan yang membawakan berkah yang sukses ya. Betul, karena jujur sih kalau dari saya sendiri dulu itu nggak ada kepikiran karena saya justru nggak tahu gitu sebenarnya analis itu apa gitu kalau dulu pas zaman SMA gitu kan. Terus saya ingat waktu itu ada yang dari BTH itu kalau nggak salah itu Ibu Umi gitu ya datang ke SMA gitu kan. Kemudian menjelaskan segala macam terus kayak kita ya udahlah iseng-iseng daftar kayak gitu. Dan mungkin memang jodohnya di sini ya udah akhirnya masuk seperti itu kayak gitu. Memang nggak yang kayak terencana seperti itu. Oh, berarti awalnya Bu Umi datang mempromosikan gitu kan soal Ya, PLN. Nah, tertariklah di situ Kang Aceh buat apa sih PLN itu? Nah, ya gitu ya. seperti Oke. itu. Ini emang banyak sih yang penasaran apa sih PLN itu ya? Soalnya kan dulunya kan namanya ahli kesehatan. Nah, sekarang kita ganti menjadi TLM atau teknologi laboratorium medis. Nah, bisa nggak ini berbagi soal gimana pengalaman dulu pas lagi mahasiswa? Mungkin gimana cara belajarnya? Apakah ada yang galak gitu dosennya? Atau mungkin enak gitu belajarnya ya? Coba kita pengen tahu nih, di-spill dikit ya, gimana sih dulu pas lagi kuliah jadi mahasiswa. Bangga, Kang Yusuf dulu. Waktu dulu kuliah dari mulai awal masuk ya semenjak dari apa namanya PPDB ya Ya, untuk ya, betul. PPDB ya. PM, PMDK PKMB. OF PKMB. PKKMB ya dulu PKKMB. Sosial, Ya, kumaha Kang Yusuf lah ke PKKM. Salah satu pemateri ya PKKMB-nya. mau bilang ospek tapi terlalu apa gitu kalau ya semenjak dari PKKMB sampai wisuda ya banyak sekali hal yang saya dapatkan dari mulai pembelajaran, dari mulai pertemanan, perkuliahan, banyak pokoknya. Kalau di analis sendiri sih karena kita kesehatan ya, terus D3 pastinya kita praktek lebih banyak ya. Kita praktek lebih banyak karena utamanya kan kita teknis ya, skill di lapangan. Entah itu kita ngambil darah atau kita pemeriksaan darah dan lain-lain. Pokoknya praktek kita lebih banyak lah gitu. Untuk dosen-dosennya sih nggak ada yang galak ya dulu ya. Nggak ada semua malah ya Pak ya. iya malah yang banyak yang bikin berkesan lah kalau untuk dosen-dosennya care bisa diajak curhat juga asik-asik pokoknya nggak ada yang galak kok. Ya, pokoknya the best gitu ya buat semua Iya. dosen-dosen di sini. Oke. The best Nah, pokoknya. iya sih. Nah, sekarang kita pengen nanya dari Kang Aceh nih, gimana pas dulunya kuliah Kang? Kuliah itu momennya asam manis gitu ya. Asam manis ada garamnya juga gitu. Banyak hal yang bisa kita udah quotes dapetin. lagi nih ya. Ya terusin gimana. Iya, karena selain yang pertama mungkin dari pembelajarannya juga ya bidang keanalisan nggak beda jauh ya seperti plebotomis kita belajar tentang pemeriksaan yang awalnya dulu apa sih kayak gitu kenapa orang bisa tahu kita jadi tahu gitu. Kemudian dari dosennya juga baik-baik, kemudian dari asdosnya juga benar kayak asdos itu udah kayak temen gitu kan, seperti Kang Yusuf dan Radis ini gitu udah ya. kayak asdos saya dulu gitu kan. Iya. Ya seperti itu kita bisa menggali ilmu lebih banyak dari situ gitu kan. Kemudian yang paling berkesan dari saya itu kalau di BTH itu dulu ada yang namanya itu bela negara ya. Itu yang paling berkesan sebenarnya buat saya itu karena disitulah saya mendapatkan
mental-mental yang bahwa itu diperlukan gitu untuk di dunia kerja sekarang seperti itu. Berarti nggak nyesel ya sekarang udah masuk PLM ya? Iya, Oke. nyesel gitu. Karena banyak banget kan hikmah yang bisa didapatkan Ya, buat nanti seperti pas itu. kerja Meski itu tadi gitu. katanya Iya. masuknya ini ya, masuknya tidak sengaja tapi ternyata memberikan jalan yang banyak hikmah dan memberi banyak manfaat. Betul Iya. sekali. Ya. Dulu saya ikut-ikut juga teman masuk analis. Bahkan sempat patah hati ya, Bu, ya, frustasi. Tapi sekarang kan jadi dekan ya Bu ya, siapa yang tahu kan kalau rezeki. Mungkin Bu Ria tahu ya dulu saya dari mana background, aduh gitu ya. Sempat saya juga pernah ditolak sama BPH waktu daftar tidak diterima, katanya ini bukan SMA. Nah, tapi beberapa hari menjelang kepergian saya, tadinya saya mau berangkat kuliah ke Solo, sehari sebelumnya tiba-tiba ada yang menghubungi dari BPH gitu. Katanya sekarang boleh masuk. Nah, dan sama tadi kayak Kang Aceh pas masuk juga kayak Kang Yusuf, ini teh ngapain ya kok saya ngucek-ngucek darah, ngucek-ngucek seputum gitu, dah asa bukan ini tujuan saya teh. Tapi alhamdulillah ya tadi juga Allah memberikan jalan itu tidak salah, dan sekarang ya disinilah jalan saya gitu yang memberi kehidupan ke saya. Kalau Itu saya ya mah Bu bingung Meti. itu Bu Ria, rantai C, aduh kok ada rantai-rantaian ya. Tapi Makanya alhamdulillah nih semuanya terlewati. buat teman-teman yang belum, yang sekarang sudah lagi kuliah, merasa belum menemukan apa ya saya teh yang dicari di sini, atau bahkan ini banyak teman-teman yang baru mendaftar, baru mau masuk nanti 2022 di bulan Agustus, atau bahkan juga ada mungkin teman-teman yang masih belum menentukan pilihan kuliah di mana dan sekarang lagi menyimak perbincangan ini. Banyak peluang nih di sini. Itu ternyata yang awalnya tidak tertarik, yang awalnya merasa kecebur tidak sengaja juga, alhamdulillah ya nemu sesuatu yang bikin wah gitu ya. Gitu ya. Iya, betul sekali ya Bu ya. Awalnya ketidaksengajaan tapi membawakan hasil yang luar biasa ya nantinya. Ya, seperti Ya, itu. gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kalau penasaran soal PLM itu apa, tenang aja. Di sini kita pada baik-baik ya. Terbukti dari Kang Aceh sama Kang Yusuf juga semuanya pada baik-baik membantu. Jangan takut buat nanti gimana belajarnya, gimana cara lulusnya, karena kita pasti akan membantu dan selalu mensupport. Oke, di tengah-tengah sesi ini ada yang raise hand dari Noel Oktaviani. Oke, kita panggil Noel Oktaviani. Apakah sudah ada? Halo Ibu, selamat pagi. Halo Noel, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Halo, hai, iya, apa Ini kabar? mahasiswa deh kayaknya ya. Kabarnya ke Pak Iya. Yusuf. Oke, Noel Oktaviani bisa on cam? Kebetulan tidak bisa, Ibu lagi di jalan ini sambil dengerin Zoom. Oh gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Aku Sayang sekali ya. lupa nih yang mana wajahnya nih. Ya, oke. Noel, mau say hi atau tanya-tanya ke pemateri kita hari ini? Mau tanya-tanya Ibu. Boleh banget, silakan. Buat kedepannya ya, bukan kalau misalnya udah selesai ujian LSP dan yang lainnya, itu kan ada waktu luang untuk menunggu wisuda ya Bu. Terus apa di situ posisi kan bingung apakah kita lanjut apakah kita cari kerja atau gimana, sedangkan STR juga kan belum turun. Nah, itu lebih baik gimana ya? Oke. Siapakah yang akan menjawab di sini? Kang Yusuf kah atau Kang Aceh kah? Boleh. Boleh, saya. Ya. Oke, silakan Kang Aceh ya. Kalau dari pribadi saya sih untuk sambil menunggu itu kita bisa untuk nyari kerja sebenarnya bisa dari situ kita mencari channel, karena kalau untuk STR itu ketika saya terjun ternyata ada yang nggak semuanya diwajibkan gitu, maksudnya ada yang memang kalau untuk di awal itu untuk lulusan baru biasanya ada toleransi gitu kan, yang penting misalkan ada surat keterangan proses atau misalkan surat keterangan bahwa emang baru lulus seperti itu. Dulu saya sempat ditolak beberapa instansi karena STR itu gitu, termasuk dulu saya pernah dapat tawaran, saya cerita aja nih, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, karena dulu saya PKL di situ kan, cuman terbentur di STR gitu. Tapi
kalau untuk rumah sakit dan klinik-klinik swasta justru ada juga gitu yang dia nggak mewajibkan untuk adanya STR gitu. Maksudnya belum, kalau untuk lulusan baru itu masih ada toleransi gitu, seperti itu. Jadi masih ada kesempatan kok kalau misalkan mau nyari freelance atau apa tuh masih bisa gitu. Apalagi kalau saya lihat di pasar sekarang gitu kan, kemarin juga ada beberapa kandidat dari yang mau ngelamar di tempat saya bahwa dia dari pas kuliah aja udah bisa kok magang seperti itu. Bahkan dari pas kuliah aja udah bisa sambil kerja seperti itu. Itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf. Oke, Kang Yusuf, silakan menambahkan. Ya, betul sekali, Kang Aceh. Tidak jauh beda sebenarnya dari Kang Aceh. Jadi selama apa ya namanya, waktu kita nunggu kelulusan itu sih apa sih namanya, Bu? Lupa sih. Yudisium. Yudisium. Nah, Yudisium. selama yudisium sampai ke wisuda kan ada jeda waktu tuh sekitar 2 atau 3 bulan. Nah, dari mulai yudisium itu kan sebenarnya waktu zaman saya sih banyak teman-teman saya juga yang udah ngelamar-lamar ke tempat kerja walaupun dia belum dapat STR. Banyak juga klinik-klinik atau tempat kesehatan, instansi kesehatan yang dia mentolerir karena mahasiswa baru, maaf lulusan baru, jadi STR-nya bisa menyusul. Namun memang ada beberapa tempat atau instansi yang mewajibkan untuk harus ada STR. Jadi setelah nanti teman-teman lulus di analisis kesehatan, bisa saja nanti banyak kok untuk analisis kesehatan, banyak sekali lowongan kerjanya atau prospek kerjanya ini sangat luas, sangat banyak. Nanti teman-teman tinggal milih aja. Mau di luar kota oke, mau di dalam kota oke. Tinggal milih saja sesuai ke yang sedang dialami oleh teman, apakah sedang dapat STR atau tidak. Kalau misalkan sedang menunggu STR, pilih yang dia persyaratannya tidak ada STR dulu, itu banyak kok gitu. Oke, Seperti itu. Itulah jawaban dari kedua pemateri kita hari ini ya. Untuk Noel, gimana Noel? Ya Ibu, sudah terima kasih Ya, kepada Kak Aceh dan Pak Yusuf sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih Ibu. Sama-sama, berarti bisa ya sebelum wisuda juga bisa mencari kerja dulu meskipun tidak ada STR-nya ya. Memang terbatas mungkin ya, tidak semua perusahaan itu wajib ada STR-nya. Ada juga yang boleh kok nanti menyusul gitu STR-nya. Asalkan mungkin dia sudah tercantum bahwa dia sudah lulus dari fakultas tersebut. Mungkin itu ya Pak ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ada sesi yang kedua nih, ada raise hand juga dari Resa Handini. Halo Resa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nah, Resa ini mau say hi sama kedua pemateri kita atau mau tanya-tanya nih? Mau tanya Ibu, boleh enggak? Boleh banget, silahkan. On cam dong, Resa. On cam, Resa. Ibu, ini jaringannya lagi kurang bagus. Kebetulan wifi di asramanya lagi ini. Oh, oke. Pakai wifi ya. Namanya mahasiswa. Oke. Silakan, Resa. Terima kasih Bu Anissa. Saya izin bertanya kepada kedua pemateri pada hari ini gitu ya, yang sangat luar biasa sudah menyampaikan profil-profilnya. Yang ingin saya tanyakan yaitu sekarang kan kita melihat perkembangan teknologi dengan peralatan di laboratorium yang sudah semakin canggih gitu ya. Yang kadang pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia tentu ada banyak yang dikerjakan oleh alat-alat yang lebih canggih gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kita gitu sebagai nanti mungkin calon profesi juga untuk bisa menyesuaikan diri mengenai itu gitu agar tidak ketinggalan juga, agar tidak tenaga manusia itu nggak tergantikan sama alat sepenuhnya gitu, sehingga kita bisa tetap punya pekerjaan gitu. Itu bagaimana cara untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan teknologi pada zaman hari ini. Ya, oke. Sekilas info. Oke, sama-sama. Mungkin sekilas kalau ringkasan pertanyaan dari saya ini kan apa yang diajarkan di lab mungkin ya lebih ke seperti manual, tetapi pas nanti di lapangan kerja kan pakai alat yang otomatis mungkin gitu ya. Nah, gimana cara menyesuaikan itu ketika nanti pas di lapangan kerja? Oke, silakan Kang Yusuf dulu untuk menjawab.
Oke, kalau untuk pekerjaan analis sekarang sih memang tidak dipungkiri banyak sekali alat-alat yang otomatis ya. Apalagi sekarang nih kalau secara saya kerucutkan untuk saya kan di Prodia ya, itu setiap tahun kita upgrade terus alat ya, kita upgrade terus alat dan pemeriksaannya pun kita upgrade terus. Banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan atau parameter pemeriksaan lab yang baru setiap tahunnya itu kita launching atau kita perbarui. Nah, tapi pada dasarnya setiap pemeriksaan dan alat itu tidak terlepas dari kita sebagai SDM-nya atau sebagai manusianya yang beroperasi. Tidak mungkin nanti pada akhirnya alat sendiri yang bekerja. Ya, jadi kata departemen penelitian aku, kata dulu yang suka ngasih pemateri waktu Patelkis siapa ya Pak, yang sering ngasih Patelkis, aku lupa namanya. Bukan yang ketua seluruh Indonesia itu siapa ya yang suka ngasih materi? Oh, DTW-nya Bu Emma biasanya. Pantuy ya, bukan. Bukan. Aduh, sebentar ya. Pak Atna itu dari ya. Prodia juga. Bukan. Pamiswar. Iya, Pamiswar. Nah, itu kan laptop padahal ya, iya. Iya, dia orang dia Bu, dia jenius sekali Bu di Prodia. Dia itu bagian pengembangan apa tentang pemeriksaan. Nah, dia memang mengakui walaupun alatnya otomatis tidak terlepas dari kita sebagai manusia yang untuk controlling alatnya sebenarnya. Jadi jangan takut untuk kita kehilangan pekerjaan karena robot atau karena alat. Ya, kita juga yang menciptakan toh alatnya juga kita, yang memprogramnya alatnya juga kita, yang men-setting standarnya juga kita. Ya, tetap saja nanti kita tetap dibutuhkan. Dan kita juga banyak kok per alat itu banyak sekali orang atau analis yang dikerjakan. Satu alat itu maksimal bisa 3, bisa 2 gitu. Jadi banyak tidak dipersempit lah untuk pekerjaan nanti analis di dunia kerja gitu. Jadi tetap walaupun robotik, walaupun otomatis tidak terlepas dari kita sebagai manusianya yang mengkontrol mereka semua. Seperti itu. Itu ya untuk jawaban Reza dari ya. Kang Yusuf untuk Reza. Nah, sekarang kita pengen dengerin jawaban dari Kang Aceh nih buat Reza gimana? Kalau jawaban dari saya mungkin hampir sama ya seperti Kang Yusuf, bahwa yang namanya alat itu juga pada dasarnya kan yang menciptakannya juga manusia gitu. Gak mungkin ada alat yang dia menciptakan dirinya sendiri seperti itu. Jadi mau secanggih apapun alat ya tetap aja ada controllingnya gitu. Nah, gak mungkin yang controllingnya misalkan itu alat tentang pemeriksaan misalkan hematologi yang controllingnya misalkan yang jurusan-jurusan lain enggak gitu kan. Tetap kita yang basicnya sebagai analis kesehatan lah yang akan berperan di situ seperti itu. Dan kemudian untuk menyesuaikannya nih mungkin buat teman-teman juga bahwa kita juga harus melek teknologi seperti itu. Mungkin nanti juga untuk yang Ibu Rianti sama Bu Meti bahwa nanti kita upgrade lah untuk dari alumni juga mungkin siap support ya semuanya bahwa gimana caranya kita menciptakan edukasi yang berbasis teknologi yang menyesuaikan dengan keadaan masa depan nanti seperti itu. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi karena itu adalah salah satu hal yang sangat penting gitu di dunia kerja sehingga ketika nanti kita terjun ke dunia kerja kita sudah tahu, kita sudah punya basic akan hal itu sehingga kita tidak kalah dengan mungkin kampus-kampus lainnya seperti itu. Nah, catat teteh Budekan, ini alumni siap berkontribusi membantu kita. Nah, nanti buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah ya menjelang kerja atau mungkin juga lagi di tengah-tengah perkuliahan bisa ya Kang Aceh, Kang Yusuf dan nanti yang lainnya kita undang untuk memberikan pengalaman biar nanti alumni-alumni kita di lapangan bisa diterima lebih baik lagi kalau situasi di lapangan sudah dipahami. Ya. Insya Allah Bu, siap. Insya Allah. Ya. Bisa mungkin nanti Bu kita MOU dengan Lab Prodia Jakarta ya Bu ya. Sama Lab bisa. Medics juga ya. Ya. Sudah mau ya. Siapa? Nanti kita juga mau sama yang siapa nih yang tanya di situ? Oh, Pamiswar Fatah. Bukan, ada wanita itu yang saya pernah difoto Bu Ria waktu itu. Bu siapa? Saya lupa lagi Bu, Pak Yusuf nanti ada fotonya nanti dikirim di kampus.
Pernah Oh, sama Bu itu tuh, cuman belum ini ya. Pelaksana. Bolehlah, kita banyak ya kenalan di Prodia, mudah-mudahan nanti mantap, selain mantap. Ya, selain bisa bantu di SDM-nya juga bisa bantu prasarana mungkinnya, karena Prodia banyak sekali tuh alat Ya, canggih-canggih, bisa seolah-olah pendampingan juga bisa. trainingkan gitu ya. Ya, oke. oh Oh, ditrainingkan kayaknya Kebanyakan. bisa. kenalin atuh. Kenalin atuh. Agak susah Nih, juga di 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 dikenalin. di sana ada alat ini, ada alat ini gitu ya. Nanti Iya, iya, setidaknya bisa, Bu. setidaknya mahasiswa kita sudah mengenal, oh alat canggih analis teh apa aja sih di lapangan gitu. Iya, iya. Oke, nah ini sudah siap nih. Kang Aceh udah siap ya, Kang ya. Sama Insya Kang Allah. Yusuf juga udah siap mensupport nanti kita di kampus kita nanti gimana-gimananya. Oke. Ya, insya Allah, Bu. Siap. Siap. Nah, kita ada satu peserta lagi yang raise hand dari Novina Amalia. Kita panggil Novina Amalia. Halo. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novina bisa on cam? Ibu mau tanya. Iya, boleh silakan. Tanya Kan apa? Maaf, Novina ini mahasiswa baru. Iya Ibu. Oh sudah iya, sama yang ya. sudah terdaftar. Ibu kan mau nanya, misalnya kan nanti kerjanya kayak di lab rumah sakit ya, kayak cek darah kayak gitu. Kan pasti ada virusnya Bu ya, gimana cara kita agar tidak terpapar, terus kita nyikapinya tuh kayak gimana ya? Nah, oke. Ini pertanyaan dari calon mahasiswa kita nih Pak nih. Oke. Iya. Jawaban pertama dari Kang Aceh dulu, silakan. Kalau untuk itu sebenarnya gini ya, namanya kita kerja itu kan ada yang namanya safety-nya ya, K3 ya. Kesehatan keselamatan kerjanya. Jadi mau kerja dimanapun itu yang terpenting itu keselamatan kitanya gitu. Yang harus diperhatikan, dan mau kerja dimanapun juga pasti perusahaannya sudah memperhitungkan gitu. Kalau untuk yang virus segala macam itu bisa dari segi ruangan. Misalkan dari ruangannya ada yang disetting, kalau kemarin yang di pekerjaan saya yang sebelumnya yang dulu di International SOS itu ketika untuk yang pengembangan COVID ya contohnya, ruangannya udah disetting untuk yang tekanan negatif, kemudian kita menggunakan BSL-nya BSL2 gitu, kemudian kita juga menggunakan perlengkapan yang APD-nya lengkap seperti itu gitu. Itu contoh hal gambaran sederhananya lah seperti itu, bahwa kita juga akan memperhatikan keselamatan kita juga sebagai petugas gitu. Gak mungkin dong kita bekerja justru malah kitanya yang sakit seperti itu. Iya, pasti nanti dibekali ya. Iya. Keselamatannya seperti apa mungkin kita kerjain. Oke, nah sekarang dengarkan jawaban dari Kang Yusuf nih Kak. Silakan. Oke, untuk menghindari infeksi yang tadi Novina sebutkan ya, atau Novina tanyakan, sebenarnya sih tetap ya prokes. Jadi prokes ketat dari diri sendiri dulu. Kemudian prokes juga sebenarnya tiap lab itu juga punya standar atau SOP-nya masing-masing sebetulnya yang harus kita taati. Nah, untuk nanti misalkan gambarannya Adenovina itu kerja di rumah sakit, nanti mungkin di rumah sakit itu Adenovina itu akan ditempatkan di beberapa bidang, misalkan di hanya satu bidang, misalkan hanya di bidang urin saja atau di bidang darah saja. Nah, tiap bidang itu nanti ada standar keselamatannya masing-masing. Nanti bisa Novina ikuti. Tapi yang jelas sih untuk dari diri sendiri itu tetap prokes ketat, minum vitamin, banyak minum air putih. Untuk di Prodia sendiri ya, gambaran dari yang saya tahu ya, kan saya dari Prodia ya. Untuk di Prodia sendiri itu untuk menghindari dari virus atau bakteri yang kemungkinan terpapar, kita pakai maskernya 2. Jadi masker bedah 1, masker KN95 1. Kemudian pakai face shield, kemudian pakai gown atau hair caps. Kemudian kita pakai jas lab, pakai gown juga kadang-kadang. Kemudian pakai sarung tangan itu sekali pakai, kalau bisa kalau misalkan sudah terkena darah atau sampel kita ganti. Kemudian jangan terlalu banyak berbicara ya, karena di Prode itu jarang ada yang berbicara untuk lab, karena kita
apa ya, kerjanya itu benar-benar fokus dan untuk menghindari paparan dari kita ataupun kemasukan dari virus dari luar gitu. Takutnya kita memberikan virus atau kita malah terkena virusnya gitu. Jadi untuk di Prodi sendiri sih untuk di bagian labnya prokes ketatnya seperti itu ya. Terus kita juga selain dari vitamin tadi untuk menghindarinya setiap selesai kerja minum susu. Nah, seperti itu. Itu untuk mencegahnya sih, mencegah sejak dini ya. Itu mungkin Novina ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau kurang jelas? Udah jelas Ibu Bapak, makasih ya. Oke. Mungkin biasanya di perusahaan tempat kerjanya nanti suka mensupport ya Pak ya, seperti multivitaminnya, kemudian ada penambahan susu mungkin gitu ya, untuk menambah daya tahan tubuh kita juga. Nah, tambahan dari Kapodi kita nih, Ibu Rianti Nufala, ketika lagi praktikum mungkin juga Bu, kita kan suka menggunakan jas lab, kemudian APD lengkap, dan tidak diperkenankan masuk ke lab kalau mereka tidak lengkap APD-nya ya Bu ya. Betul sekali. Apa yang tadi disampaikan itu tidak hanya berlaku nanti di tempat kerja saja ya, karena kita bahkan mulai semester 1 juga sudah nge-lab tuh, sudah berhadapan dengan berbagai sampel yang infeksius. Meskipun memang kalau kita di kampus itu tingkat bahayanya tidak sebahaya yang di tempat kerja ya, karena kita di awal masih menggunakan beberapa sampel yang modifikasi, artinya tidak seinfeksius yang di lapangan, tetapi kita tetap menerapkan selalu apa yang menjadi aturan. Jadi jangan kira-kira sekarang mah di kampus mungkin sampelnya juga tidak bahaya, tetap kita harus perlakukan sampel-sampel tersebut seperti sampel infeksius layaknya itu di tempat kerja ya. Jadi tadi diikuti selalu tata tertibnya. Kalau kita nggak boleh makan di lab, kita tidak boleh masuk lab tanpa APD yang lengkap. Kemudian kita juga tadi betul nih kata Kang Yusuf, sebaiknya kita kalau lagi melakukan pemeriksaan jangan banyak bicara ya. Mahasiswa-mahasiswa nih masih banyak kalau di lab tuh recok gitu ya, ngobrol kemana kemari gitu. Nah nanti mungkin bisa diupayakan, dibiasakan ya kalau kita melakukan pemeriksaan di laboratorium kampus itu seolah-olah kita sedang bekerja di lapangan. Itu Teknisa. Oke, siap dicatat Bu. Dan juga sebagai pengingat buat teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa dan calon mahasiswa baru untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya sebelum nanti masuk ke laboratorium. Ibarat kita nanti sebelum masuk kerja, kita sekarang praktekin dulu di kampus kita, di lab kita ya. Oke, nah the last but not the least ya, ini tips and triknya dong. Gimana sih biar bisa dapet kerjaan yang sesuai sama yang kita inginkan, misalkan aku nanti pengen kerja di laboratorium internasional nih, kayak Kang Aceh ya, kemudian pengen kerja di Leopold Jakarta nih, nah gimana supaya teman-teman di sini tuh optimis gitu bahwa nanti mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, kemudian sesuai dengan bakat mereka, seperti itu. Oke, silakan Kang Yusuf dulu. Oke, sebelumnya Teknika ini kita sepertinya kedatangan tamu spesial nih. Iya. Bu Dina menuliskan di chat ada Ibu Hajah Tati Dedah. Ibu terima kasih telah ikut menyimak. Ya, selamat datang Ibu Hajah Tati Dedah ya, selaku Ketua Yayasan Universitas BPH ya. Selamat datang di acara Bincang Santai bersama alumni sukses PLM Ibu. Ya, enggak dilanjut teh. Ya, oke, siap ya, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke. Cing sumping Ibu Haji. Sami-sami Wilujeng Tepang. Sukses ya, acaranya bagus. Ini banyak pengikutnya juga. Alhamdulillah 106 orang ya. 100 lebih. Mudah-mudahan ini ada berkah ya. Silakan Teh, lanjut. Kang Asep juga ada ya, Kang Asep dari Kang Asep Sofian. Iya. Selamat datang Kak Asep Sofian. Asep. Siap, Bu. Menyimak.
Iya Pak, bincang santai Pak di hari Minggu. Makasih Pak Yusuf, Pak Aceh ya. Iya, sama-sama Pak. Iya, sami-sami Dan Pak. Neng Salita nih belum ini. Neng Salita Nah, biasanya, ini. wah Bu dia cerewet bagus Neng Salita. Iya Bu, kenapa saya dipisahkan dan berbeda? Berarti Spesial kenapa ya, Bu. nih? Kenapa nih? Nah, ini juga ada pemateri kita yang ketiga ya, nanti di sesi kedua setelah pemateri yang pertama dan kedua ini. Ayah sinyal. Oke, selamat datang Teh Salita saya ucapkan di Bincang Sukses PLN Teh. Ya, terima kasih mengundang. Pagi. Sama-sama. Oke. Nanti kita di-talk ya sebagai alumni dari BPH, khususnya kalau di TLM. Boleh. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi the last but not the least ya. Artinya ini sesi terakhir kita untuk pemateri kita, Kang Aceh dan juga Kang Yusuf. Tapi kita tidak betul-betul mengakhirinya karena kita pasti akan nanti berkomunikasi lagi ya, mungkin di lain waktu. Ini kita pengen tahu nih tips and triknya biar sukses di dunia kerja dan juga gimana cara kita optimis supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Silakan dari Kang Yusuf dulu. Iya, Bu Anissa maaf. Masuk ke Oh iya, boleh saya ulangi lagi pertanyaannya, Kang Yusuf? Atau lagi nge-lag? Oke, kita lempar aja langsung ke Kang Aceh dulu. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya kan saya cerita dulu kalau mengenai saya bahwa tips and triknya adalah yang terpenting kita harus percaya bahwa kita itu bisa dan kita harus berani intinya untuk keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Dan kita juga jangan pernah putus asa. Optimis aja gitu, pede aja bahwa kita itu bisa kok di situ gitu. Dulu saya pertama kerja itu dari 2018, pertama lulus, saya beberapa rumah sakit pun menolak saya sama seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya saya dapat di yang pertama itu di Siloam International Hospital selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya loncat lagi ke International SOS kurang lebih hampir 1 tahun. Di situ saya mengetahui bahwa dunia analis itu nggak cuma adanya di rumah sakit, nggak cuma adanya di klinik gitu. Banyak dunia analis yang belum kita ketahui gitu kan. Dan lapangan pekerjaannya pun nggak hanya sekedar cuma sebagai teknisi aja gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya bahwa ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berjuang, dan ketika kita mau keluar dari zona nyaman, kita pasti bisa. Kalau dari saya bahwa harus ada hal yang dikorbankan ketika kita mau sukses seperti itu. Itu aja sih. Itu deep quotes banget ya, quotes yang sangat mendalam. Oke, kita boleh nggak spill sedikit Kang Aceh, barangkali Kang Aceh ini gimana sih tentang lowongan kerja analis itu, apakah susah gitu atau ternyata banyak dibutuhkan Kang Aceh nih di lapangan kerja? Kalau yang saya pribadi yang saya rasakan justru banyak sebenarnya. Jadi ketika kadang-kadang orang berpikir, wah analis itu nggak ada lokernya, nggak ada ini. Salah, sebenarnya banyak gitu kan. Dan bahkan tinggal kita maunya di mana gitu, kita maunya jadi apa. Intinya kita harus menentukan tujuan dulu, kemudian kita jalanin gitu. Itu intinya sih. Contohnya ketika saya yang sedang saya jajaki saat ini gitu ya, saya baru bergabung di Prima Medik ini, konseptualnya bahwa kita akan ngebangun lab itu cukup besar dan mungkin bahkan bakal butuh banyak personil untuk nanti ke depannya seperti itu. Dan saya juga sering sharing dengan teman-teman saya yang di luar juga bahwa contohnya banyak loh untuk yang sekarang di Indonesia ini laboratorium dari cabangnya luar negeri itu sedang ngebangun di kita. Contohnya salah satunya ada Lab InnoQuest itu yang dari cabang Singapura, dia lagi ngebangun juga tuh kalau nggak salah di daerah Jakarta, entah di Kuningan atau di mana gitu, lupa lagi. Banyak kok. Berarti banyak banget ya lowongan kerja gitu buat nanti para analis ya. Kalau analis itu sekarang lagi naik daun sebenarnya. Wah, lagi naik daun, berarti ini bahkan lagi harga bisa menentukan harga juga seperti itu. Jadi jangan khawatir dan jangan, intinya pandangan kita itu jangan hanya terpaku pada satu tujuan gitu, jangan hanya terpaku pada satu arah, tapi kita harus out of the box seperti itu. Bahwa masih luas kok gitu. Apa yang kita inginkan itu bisa kita dapetin kok gitu. Ketika kita berani gitu. Jangan pernah putus asa, intinya gitu aja sih. Oke.
Berarti masih banyak ya lowongan kerja yang menanti para calon alumni kita nih yang Iya, hari ini masih banyak. hadir di lapangan kerja. Oke. Iya. Nah, sekarang kita mau tahu nih jawaban Kang Cep kayak gimana soal tips and triknya, kemudian gimana cara optimisnya kita nanti menghadapi dunia kerja mungkin Kang. Iya, kalau dari saya, mohon maaf ya tadi saya terkendala jaringan sebenarnya lagi. Iya. Ya. Tips and triknya dari saya sih jangan sia-siakan kesempatan yang datang kepadamu. Dulu sebenarnya fun fact nih ya. Dulu sebenarnya waktu saya lulus dari BTH itu, kita daftar ke Prodia ya Sal ya. Salita, aku Nurjana sebenarnya. Dan saya kebetulan ditelepon sama Bio Farma sebenarnya. Waktu itu aku posisinya sedang kerjanya 3 dan baru aja masuk 2 minggu. Tapi ya karena aku masih tanggung jawab sama kerjaan yang baru, aku tolak dulu. jadi sekarang ya alhamdulillah, tapi rezeki ya Allah yang ngatur ya. Alhamdulillah sekarang di Bio Farma untuk alhamdulillah sekarang di Prodia maaf ya, di Prodia Tower, di Prodia Pusat. Nah untuk di Prodia sendiri sekedar info ke teman-teman ya, untuk di Prodia banyak sekali lowongan kerja, apalagi Prodia itu bukannya 150 cabang lebih di seluruh Indonesia. Wow. Dari Sabang sampai Merauke, bebas mau dimanapun ya nanti. Soalnya nanti kalau misalkan teman-teman mau ada infonya, lihat aja di IG-nya, Instagram-nya Prodia Career. Prodia Karir ya nanti ya, pakai bahasa Inggris karirnya. Jadi di sana nanti tiap minggu atau tiap bulan akan diposting pekerjaan-pekerjaan yang baru di Prodia. Itu biasanya beda-beda wilayahnya, tergantung nanti temannya cocoknya mau di mana. Nah seperti itu. Kemudian untuk kerjaan di Prodia ya, tips and trick untuk kerja di Prodia, jangan lewatkan betul dari kesempatan, apalagi kesempatan belajar di Stikes BTH jangan terlewatkan, karena di Prodia itu selain kita prakteknya, kita juga terus belajar ternyata. Tidak hanya sekedar praktek saja, tapi tiap bulan kita juga ada kayak kuis, kayak ada seperti inilah sharing-sharing tentang pendidikan, apalagi kita tiap bulan harus di-upgrade ilmu pemeriksaan yang baru. Jadi kita istilahnya punya dasar untuk mengikuti perkembangan zaman di dunia analis kesehatan nanti gitu. Jadi jangan bosan-bosan dengan materi yang ada di kampus, karena itu sangat berguna. Hal-hal dasar yang di kampus itu selalu ditanyakan atau selalu ada nanti pas kalian kerja dimanapun itu pasti ada. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian belajar di Stikes BTH nanti ya. Itu aja sih dari saya. Nah, itu ya, ada tips and trick. Universitas Kang Yusuf sekarang ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya. Masih belum move on Bu sayanya Bu. Masih cinta sama Stikes BTH. Iya. Kita udah rubah jadi unit Desember kemarin ya Pak, tahun kemarin. Iya. Maaf. Universitas BTH Tasikmalaya. Ya. Oke ya, berarti intinya itu ya, sebetulnya jangan pernah takut buat nanti ketika udah lulus mau kemana, karena banyak banget lowongan kerja yang menerima kalian dimanapun, dan juga kalian juga boleh milih ya, mau kerja di daerah mana, boleh silakan tinggal klik aja linknya, tinggal pilih daerahnya dan juga masukin formulirnya. Nah, ini Kang Aceh udah share nih, ada link primamedics.net/karir ya. Buat teman-teman yang mau lulus tahun ini, silakan bisa coba klik link itu, dan mungkin Pak Yusuf juga bisa share kita ya link lowongan kerja di Prodia, ya, supaya teman-teman juga nanti yang camaba juga nggak khawatir. Oh, ternyata memang banyak nih. Link IG-nya ya, tadi kan Prodia ada IG yang buat karir itu, boleh linknya siap. Share ya. Nah, sambil kita menunggu Pak Yusuf share linknya mungkin ya, ini ada yang raise hand dari Imam 3C. Oke, kita sapa dulu imamnya. Halo Imam. Halo Bu. Oke, Imam on cam bisa? Bisa Bu. Ya, mau nanya ke Pak Yusuf.
Nah, Pak Yusuf, silakan. Oh Pak, Ini lagi nge-lag dulu Eh, ini, Pak. Atau enggak? Silakan. izin bertanya Pak, kan kata Bapak tadi pernah kerja di 3 tempat. Nah itu gimana cara ngebagi waktunya gitu Pak? Kalau misalkan kalau kerja kita mau ngambil double gitu, nah itu ngebagi waktunya itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa Eh, ya. diceritakan ya. Ini Pak Yusufnya kayaknya lagi agak ke jaringan dulu mungkin ya. Nah, bisa Kang Aceh jawab bagaimana cara bisa membagi waktu di tempat kerja yang berbeda? Kalau saya pribadi untuk belum pernah ya untuk nyabang banyak lab seperti itu, karena kalau saya rata-rata seringnya ngambilnya full time. Cuman kalau dari segi bagi waktu, kalau yang kita ngerangkapnya misalkan di klinik yang biasa, atau misalkan sambil nge-asdos juga, atau misalkan sambil yang lain itu, kita kan bisa men-spare waktunya gitu. Entah misalkan kita pagi misalkan ambillah contohnya dari jam 7 sampai jam 2, kemudian habis itu kita masuk siangnya seperti itu. Kita bisa ambil 2 tempat kalau seperti itu gitu. Kemudian kan ada beberapa tempat juga yang namanya itu part time gitu. Kalau part time itu kan dalam seminggu nggak yang full day gitu kan. Ada beberapa hari tertentunya seperti itu. Nah, di hari-hari yang kosongnya kita bisa isi ke tempat lain gitu. Mungkin lebih jelasnya bisa disampaikan sama Pak Yusuf seperti itu, Pak. Nah, ini sudah ada Pak Yusufnya, kembali ke sini. Tadi ada yang bertanya, Pak, dari Imam, katanya gimana cara membagi waktu kalau kita banyak kerja, misalkan di lab A, lab B, dan gimana cara membagi waktunya. Gitu. Biar nggak bentrok. Membagi waktu, Iya. maaf Bu, jaringannya. Tadi Imam bertanya, Pak, soal gimana, kan dulu Bapak katanya pernah kerja di 3 lab ya, dalam satu waktu. Oh Nah, iya. itu gimana cara ngebaginya di 3 tempat tersebut, Pak? Oh iya, dulu waktu saya kerja di 3 tempat, karena waktu asisten dosen waktu itu tidak terlalu jadwalnya padat, jadi dari pagi sampai siang itu saya manfaatkan untuk bekerja di Stikes PTH sebagai dulu Stikes PTH, sekarang Universitas PTH, dulu sebagai asdos dari pagi sampai siang. Nah, untuk sore sampai malamnya, karena di klinik itu kerjanya pagi dan sore, jadi untuk sorenya saya mengambil shift sore yang di kliniknya itu. Nah, untuk klinik yang satunya, karena itu kebetulan labnya saya sendiri, jadi saya rekrut dulu dari murid saya yang SMK dulu gitu. Jadi SMK analis saya rekrut, saya ajar, jadi membagi waktunya seperti itu sih. Jadi untuk siang saya di Stikes PTH, jadi untuk sore sama malamnya kita cari yang bisa kerja shift 2 shift gitu. Oke. Berarti intinya mungkin tergantung daripada waktu kerja di tempat yang betul, lain betul. Mungkin gitu ya. Yang Iya, lain iya. free-nya di mana, jam berapa, berarti kita menyesuaikan dengan tempat kerja yang lain jam berapa juga. Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin begitu Imam jawaban dari pemateri kita pada hari ini. Siap, haturun Bapak jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, karena sekarang kita sudah menunjukkan waktunya 10.17 ya. Artinya kita harus say goodbye untuk Kang Aceh dan juga Kang Yusuf ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kang Aceh dan juga Kang Yusuf yang sudah mengisi materi pada hari ini di Bincang Santai bersama dengan alumni sukses kita. Dan jangan pernah lupa sama kita ya Pak ya di UNIF BTH, khususnya Prodi TLM. Support terus ya dengan perkembangan ilmu-ilmu Bapak sekalian di lapangan kerja nanti untuk kita, bekal kita nanti sebagai mahasiswa mungkin di sini supaya nanti pas kerjanya sudah terbiasa mungkin gitu ya Pak ya. Oke, akhir kata saya ucapkan sukses terus buat Kang Aceh dan juga Kang Yusuf ya, dimanapun kalian berada, dan sehat selalu Kang Aceh dan juga Kang Yusuf. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh menyaksikan kita di sesi yang kedua ya dengan pemateri kita yang kedua.
kita sudah ada kedatangan Teh Salita Ayu Marta. Selamat datang, Teh Salita. Halo, selamat pagi Teh Anissa. Iya. Saya tahu bahwa Teh Salita ini merupakan kakak tingkat saya dulu ya. Saya tingkat 1, beliau tingkat 3. Ya, ini satu angkatan sama Kang Yusuf tadi ya Teh ya. Ya, Oke. betul. Nah, Teh Salita ini sekarang bekerja di PT Bio Farma. Betul ya Teh ya? Ya. Dan sekarang Teteh ini sedang menyelesaikan studi di S2 ya Teh? Sedang berlanjut. Oh, sedang berlanjut. Oke, siap. Semangat terus Teh. Nah, kita ini mau tanya-tanya nih, penasaran juga seputar PT Bio Farmanya. Dan juga gimana sih Teteh kok bisa masuk gitu ke PT Bio Farma? Dan dulunya kan Teteh juga merupakan alumni dari prodi TLM kita nih Teh. Nah, boleh Teh di-spill sedikit atau perkenalan dikit mengenai Teteh seperti apa dulunya waktu SMA, waktu kuliah dulunya, dan juga gimana sih Teteh bisa mengejar sebagai alumni yang berprestasi. Saya pakai slide aja ya. Boleh, boleh. Nah, kita juga ada slide-nya ya Teh ya. Di share screen dari Teteh atau dari kita, dari admin? Mau coba dari Teteh setelah di share screen boleh. Kok error ya? Bentar ya. Iya, oke. Ditunggu teman-teman ya. Saya kirimin aja gitu ya. Ya, oke. Soalnya saya ganti laptop ini bentar ya. Sebentar ini mana? Sudah ada? Sudah ada untuk share screen-nya, namun mungkin PPT-nya belum muncul deh. Udah ada ya? Bentar, aku cari dulu. Di mana ya? Lupa nyimpennya. Bukan. Saya tuh pengen ngeliatin dulu video ini aja kali ya. Video Bio Farma dulu ya. Kelihatan nggak? Iya, ada. Sudah ada. Suaranya ada nggak? Suaranya belum terdengar. Belum.
Ada? Nah, Anugerah tak terbantahkan. Sebuah tekad yang tak berkesudahan. Bentar, sis. Kenapa lagi teh? Yes. Oke. Untuk kehidupan, untuk terciptanya kesehatan, inspirasi demi hidup yang lebih berkualitas. Hari ini dan hari esok yang membanggakan. Bio Farma, dedicated to improve quality of life. Selama lebih dari 128 tahun, kami berkarya dengan memegang teguh filosofi. Dari sebuah lembaga riset, berkembang menjadi perusahaan vaksin, dan kini menjadi perusahaan life science. Dengan visi menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global, misi kami menyediakan dan mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Inilah nilai-nilai kami, berkomitmen untuk bekerja dengan profesional dan integritas tinggi, terus-menerus berinovasi, memenuhi kebutuhan customer, serta seluruh stakeholder perusahaan. Kami berperan aktif dalam mengembangkan riset vaksin dan produk life science, melakukan penelitian vaksin baru dalam menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri, serta ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dunia. Dengan didukung putra-putri terbaik bangsa, kami terus berinovasi. Kami siap melangkah menuju life science industry. Kami berperan aktif dalam berbagai forum global melalui sinergi dan kolaborasi dengan negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Produk kami sudah memenuhi standar kualifikasi WHO untuk menjamin keamanan, kualitas, dan keampuhan produk. Kami memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri dan global. Kami turut serta meningkatkan akses masyarakat terhadap vaksin dan kesehatan. Dan program Gerakan Masyarakat Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai filosofi dan semangat kami untuk memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat, program CSR berbasis komunitas untuk memperkuat kemapanan ekonomi dan mendorong perekonomian masyarakat prasejahtera. Kami mewarnai dan memperkayai nilai kehidupan dengan produk life science untuk menjaga keamanan dan kesehatan global dan mengibarkan merah putih di kancah global. Dedicated to improve quality of life. Nah, semoga tahun-tahun nanti ke depan pada ini ya, pada bisa bergabung dengan Bio Farma. Amin. Oke. Tadi kita udah melihat video PT Bio Farma ya sekilas. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan diberikan oleh Teh Salika. Baik, pertama-tama saya mau berterima kasih sekali terhadap ibu-ibu dosen dan
Teh Anissa dan panitia lain yang telah mengundang saya. Lalu yang selanjutnya yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Tati Deda, lalu Ibu Dekan, Ibu Meti Kusmiati MSI, selanjutnya Ketua Prodi, Ibu Rianti Nurfalah MSI, kepada Teh Anissa, Kang Ucup, Kang Aceh, dan teman-teman semua, seluruh jajaran panitia untuk bincang santai pada siang hari ini. Siang ya? Apa masih pagi nih? Ya. Di sini saya akan berkenalan dulu. Nama saya Salita Ayu Marta. Saya seorang wanita berdarah Sunda Bali yang lahir 26 Juni hari ini. Ulang tahun dong hari ini. Wah. Iya, Bu. Barokah sekali di hari ulang tahun memberikan sesuatu ya. Today is my birthday. Enggak lulus. Amin. Berkarir dan sedang menjadi mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya. Nah, ini education background ya. Jadi saya mulai masuk D3 Analisis Kesehatan itu di tahun 2011 di Stikes Baktiturun Susada, IPK-nya 3,89 pada saat itu. Lalu diteruskan tahun 2017 ini di S1 Kimia Murni di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan selanjutnya 2021 sekarang lagi meneruskan di S2 Manajemen Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pajajaran. Nah, ini work experience-nya. Saya tuh jadi dari pertama lulus tuh belum pernah bekerja di tempat lain gitu. Jadi lulus 2014 Desember, lulus 2014 Oktober, 2014 Desembernya saya bergabung dengan PT Bio Farma di bagian pengujian mutu kimia dan fisika. Nah, ini hal-hal penting apa ya? Hal-hal penting dalam kita mencapai cita-cita gitu ya, apa namanya, simpelnya. Yang pertama yang pastinya itu skills. Skill itu berdasar apa? Kemampuan kita, alat, kompetensi, tapi juga kita harus tahu mengenai prinsip-prinsip dari kompetensi yang kita miliki. Yang kedua itu mengenai attitude. Attitude ini kalau misalkan di dunia kerja tuh dia sangat apa ya, sangat dibutuhkan gitu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti bagaimana sopan santun yang kayak gitu-gitu. Dan yang ketiganya yaitu passion, di mana apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita jalankan selama ini, kita tuh harus sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Kalau kita suka, kalau kita fokus, maka itu akan jadi hal-hal baik untuk kedepannya, terutama di dunia kerja. Lalu ini saya searching gitu ya mengenai kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia itu mengalami defisit. Maka dari itu pemerintah itu mulai tahun 2014 memberlakukan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 mengenai tentang tenaga kesehatan. Makanya nanti pemerintah akan melakukan perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan untuk kebutuhan warga di berbagai wilayah gitu. Jadi jangan khawatir untuk kuliah di WTH karena lapangan kerjanya begitu luas. Semangat. Nah, ini ada beberapa kelebihan masuk D3. Ini saya mengutip dari Maksum University tahun 2019. Yaitu program D3 lebih singkat. Yalah, D3 kan 3 tahun ya, S1 4 tahun. Jadi ada gap waktu 1 tahun yang memang gap itu tuh berasa banget karena kita kan dengan gap itu ada waktu, ada cost, ada tenaga yang kita keluarkan gitu. Dengan kita di D3 yang waktunya lebih singkat, maka kita kalau tujuannya untuk kerja, ke arah kerja itu lebih singkat dan akan lebih cepat gitu. Lebih cepat juga kita untuk membanggakan orang tua dan orang-orang sekitar. Yang kedua, lebih mudah diterima kerja. Ini berkaitan dengan program-program D3 yang banyak sekali untuk praktikum kan. Dunia kerja itu mencari
pekerja atau pelamar-pelamar yang memang udah kompeten di bidangnya. Maka untuk D3 ini adalah nilai plus karena sehari-harinya kan memang praktikum dan di akhir juga ada uji kompetensi gitu. Terus materinya lebih pada praktek. Nah, kalau kita tujuannya dari awalnya kuliah itu pengen nyari kerja, maka memang di D3 ini termasuk di analis kesehatan itu tuh udah cocok banget gitu. Karena memang kita dikasih ilmu-ilmu mengenai praktek, ilmu-ilmu mengenai nanti di dunia kerja kayak gimana udah dipersiapkan. Jadi untuk adik-adik, ayo belajarnya semangat dan harus fokus. Lalu prestasinya juga sama dengan prestasi kalau kita kuliah di S1 ya. Karena kita juga ilmu yang kita dapat juga sebenarnya tujuannya, purpose-nya sama. Kalau S1 tujuannya apa, kita D3 apa, semuanya sama gitu. Punya purpose tergantung dari jurusan yang kita ambil. Lalu udah ada yang mau ditanyakan? Sekian Ibu. Ya, oke. Baik. Terima kasih Teh Salita. Nah, Teh Salita sekarang membuka untuk sesi tanya jawab nih bagi adik-adik atau teman-teman semuanya yang mau bertanya. Boleh mungkin ya soal Bio Farma juga, Teh? Oke, silakan. Boleh seputar Bio Farma atau mungkin seputar Teh Salitanya sendiri gitu, dulunya gimana pas lagi mahasiswa. Oke, sambil nunggu mungkin Teh teman-teman yang mau bertanya. Saya aja ya yang tanya-tanya soal Teteh mungkin. Ya, oke. Kita kan besok kan di prodi PLN ya. Nah, kenapa Teteh masuk ke prodi PLN? Sudah kesengajaan kayak tadi Kang Aceh gitu ya, atau memang sudah terstruktur gitu, pengen kesini maksudnya? Kebetulan saya tuh dulu SMK-nya SMK Kimia Analis tuh di BPN, tahu nggak, di apa namanya? Iya, BPN. Tahu. Terus pada zaman saya tuh pingin kuliah tuh yang memang sejurusan sama potensi saya gitu. Jadi saya tuh alhamdulillah dari SMA itu udah tahu bahwa kalau misalkan emang tujuannya kerja harus tahu dulu kompetensinya apa. Jadi kuliahnya itu sesuai kompetensinya gitu. Nggak mungkin dari dulu SMK jol kuliahnya Tundanya keluar. Sampai aja jol kuliahnya ke bahasa Inggris gitu. Kalau ke apa gitu kan nggak mungkin ya. Jadi karena dulu saya nggak mau keluar kota, pengen dekat sama ibu saya. Jadi saya mencari tuh di Tasik itu universitas mana sih yang mampu injet sama SMK jurusan saya gitu ya. Maka pada saat itu saya cari-cari dan ada BTH, kebetulan ada analis. Maksudnya dari SMK tuh SMK kimia kan. BTH-nya analis kesehatan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting mah ada chemisnya gitu masih injet gitu. Jadi ya saya masuk BTH. Oke, karena masih serumpun ya Teh ya. Cuma mungkin bedanya kalau di sini kan lebih ke sampel klinisnya gitu ya daripada kimianya. Oke, nah. Tapi sebenarnya di BTH juga ada uji kimia kayak uji apa kimia dasar, kuliah ya. Kimia dasar. Kimia dasar gitu itu juga masih ada. Ya masih injet, masih serumpun sama waktu saya SMK. Ya, oke. Nah, tahu info bahwa Teteh tahu nih bahwa di BTH itu ada TLM dari siapa Teh? Atau sengaja datang langsung ke BTH-nya? Saya tuh punya saudara, jadi angkatan sebelum saya namanya itu Mang Acep analis juga. Buria analis kesehatan. Oh iya. Itu tuh barangkali Bu Rianti tahu? Kenapa? Acep mana asal? Acep Firman, Bu. Mang Acep. Ya, orang Kawalu. Iya, Bu Rianti tahu ya. Bosnya itu bordel Koko. Nah, memang sama Mang saya dikenalin gitu kan, kalau ada kumpul-kumpul keluarga tuh dikasih tahu gitu. Dan dari situ dapat jalannya tuh, udah dapat jalannya, searching, terus ke BTH-nya langsung, lihat-lihat formulir cocok, ikutan yang jalur prestasi, udah
Oke, berarti juga PMDK ya Teh ya masuknya. Hmm. Ya, sama-sama Kang Yusuf berarti ya. Oke. Oh, Mungkin saya sudah nggak nggak tahu juga ya. Tadi Kang Yusuf bilangnya PMDK juga. ya. Ya. Berarti ini udah ada ini ya, ketelusuran gitu awalnya. Oh, Ya. pengen ke sini nih, saya basicnya di sini, dan ternyata Ya. ketemulah sama BTH. Dan jodohnya juga di BTH ya Teh ya. Sampai Oh, sekarang. saja. Oh, enggak juga ya. Maafkan. Ya, dan sampai sekarang maksudnya jodohnya itu adalah karir Teteh gitu. Oh iya, Berhasil betul. lewat prodi TLN kita di WTH gitu ya. Berjodoh Nah, banget, alhamdulillah. nah, terus gimana sih Teteh kok bisa langsung kerja di PT Bio Farma gitu Teh? Awalnya gimana? Kalau misalkan daftarnya kayak gimana gitu Teh? Boleh mungkin di-spill dikit Teh? Boleh. Jadi dulu tuh saya tuh kebetulan dulu tuh BEM ya. Jadi BEM tuh menyerap informasi di kampus tuh lebih cepat gitu ya. Terus ada Pak Wawan gitu kalau nggak salah masih tahu kalau Bio Farma tuh ada bukaan. Sementara pada saat itu sebenarnya ijazah belum keluar, belum tentu lulus gitu ya. Istilahnya gitu. Belum ada surat kelulusan, belum ada ijazah, tapi ya udah masuk aja. Soalnya dulu dia masih sistemnya internal Bio Farma gitu kan. Kalau sekarang dia udah masuk BUMN, seleksinya melalui FHCI, Forum Human Capital Indonesia gitu ya. Kalau dulu masih Bio Farma, makanya masukin data ke Bio Farma, meskipun ijazahnya masih 0, ya udah saya masukin 0 aja gitu kan. Tapi karena IPK-nya udah ada, kalau IPK bisa dimasukin. Ternyata seleksi dokumennya lolos tuh. Seleksi dokumen lolos, disuruh wawancara, lancar, habis itu tes pertama wawancara, tes keduanya psikotes. Tes psikotes itu kebetulan H+1 setelah wisuda. Jadi pagi-paginya wisuda, malam-malamnya kita ada form-form ala-ala gitu kan. Sampai jam 12. Habis itu ke Bandung, pagi-paginya psikotes, alhamdulillah lancar, lolos. Habis itu yang ketiganya tes tentang Bio Farma gitu. Terus tes tentang keahlian. Nah, ini diperlukannya kita fokus waktu belajar tuh karena nanti di dunia kerja kita bakal ditanya lagi gitu ya. Kita harus tahu prinsip, bukan hanya kerja doang gitu. Lolos dan ya udah tes kesehatan diterima deh bulan Desember di PT Bio Farma. Oh gitu. Ya, itulah perjalanan Teh Salita ya pas awal mula masuk ke Bio Farma. Nah, kalau pas masuk sendiri Teh, apakah sulit pas di tempat kerjanya atau gimana? Dan Teteh tuh di bagian apa ya di Bio Farmanya? Saya di Bio Farma di bagian QC, kebetulan injes banget juga nih sama relate juga ya? nge-lab lagi gitu ya. Di bagian quality control, fisika dan kimia gitu sebutannya tuh. Jadi awal kerjanya emang setiap orang tuh harus punya prinsip bahwa kita harus mudah beradaptasi ya. Terus berkompeten gitu. Terus kita harus bisa berkolaborasi dan kerjasama gitu. Kalau prinsip-prinsip itu emang kita udah tanamin dalam diri nih di bawah sadar, kemanapun kita kerja, ke Bio Farma atau ke perusahaan mana gitu ya, udah pasti bakal mudah untuk adaptasi gitu. Kalau misalkan soal susahnya alat-alat baru, sistem informasi baru, alat baru, lingkungan baru, itu nanti kalau kita udah punya dasarnya itu, kita gampang ikutinnya gitu, jangan khawatir. Intinya mungkin kita pasti punya prinsip dulu ya Teh ya, dalam diri kita bahwa kita tuh harus sudah bersosialisasi gitu ya. Betul, dan waktu juga harus fokus. Makanya nanti kalau tiba-tiba ditanya A, ditanya B, ditanya C, kan kalau kitanya dulu udah gampang mah, gampang juga jawabnya gitu kan, bisa gitu. Makanya kalau sekarang mumpung nih masih pada kuliah nih, dosen-dosennya juga masih pada baik nih, ayo fokus gitu. Nah, ngomongin soal fokus Teh, kan kita mungkin sebagai mahasiswa di sini ya, banyak banget mata kuliah kan yang nggak sama, misalkan mata kuliah A, kemudian mata kuliah B, dan juga yang lainnya, dan semuanya juga ada praktikumnya, ada ujiannya. Nah, gimana sih tips and triknya Teh supaya kita bisa fokus gitu? Kalau kita lagi belajar di mata kuliah A, kita fokus ke situ dulu gitu. Jadi biar nggak bercabang gitu Teh pikirannya. Coba Teh kasih tipsnya Teh gimana? Kalau aku berdasarkan ini ya pengalaman. Aku dulu tipe orang yang senang main sebenarnya. Senang main gitu kemana gitu ya.
dan apa namanya, dan dengan padatnya kuliah dan praktikum segala rupa. Jadi dulu tuh suka mikir ini gimana bisa dapat nilai ujian besar, bisa lolos, bisa beres praktikum, tapi masih bisa main gitu. Dulu tuh kayak gitu mikirnya. Makanya aku tuh harus melakukan hal lebih gitu ya istilahnya. Jadi dulu tuh si buku-buku praktikum yang segitu tebal dan besar-besar tuh ya huruf-hurufnya. Jadi iya betul. Enggak, modul-modul buat kita belajar tuh. Oke, oh iya. Aku ketik ulang, terus si fontnya itu 8, jadi aku pepet-pepetin, jadi aku yang modulnya bisa 10 lembar, aku bisa cuma selembar doang. Aku cuma bisa lembar doang, jadi aku bikin rangkuman kayak gitu, jadi kalaupun baca tinggal baca dikit, oke. Jadi masih punya waktu untuk bermain, bisa kok di kuliah juga kalau udah tahu triknya masih bisa dapat nilai bagus gitu. Jadi apapun itu ke depannya, ini kan contoh ya, apapun itu ke depannya kalau misalkan adik-adik punya tujuan, dicari tahu tuh gimana caranya kita achieve tujuan itu dengan mudah gitu. Gak usah kok belajar, misalnya untuk aku gak usah kok tiap hari baca buku bla 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 bla, gak usah. Yang penting kita paham, tahu jalannya harus seperti apa sesuai dengan karakter masing-masing juga ya, gitu. Kan nggak sama. Iya benar. Berarti intinya kita mesti bisa lebih mengenali mungkin ya. Jadi kita sih kayak gimana sih cara belajarnya, mungkin cara bisa fokusnya gitu. Dan boleh tuh dicatat juga, meskipun kuliah di analis itu banyak katanya prakteknya dan segala macamnya, masih tetap bisa main kan ya Teh Salita? Bisa kok Bu. Bisa banget. Ya. Jangan khawatir gitu. Nah, yang penting tadi fokus ketika kita lagi mempelajari suatu pelajaran. Artinya kalau kita lagi waktunya kampus, waktunya belajar, nanti waktunya main ada waktunya juga ya. Nah, kalau tidak salah dulu juga waktu Salita masih kuliah aktif ya di organisasi. Makanya tadi bisa digarisbawahi itu, nanti teman-teman aktif di organisasi ternyata bisa juga membuka peluang yang lebih bagus tentang informasi yang di luar ya. Nah, kalau tidak salah juga dulu juga saya pernah nganter Salita sama Nurjanah tuh ya ikut lomba ke Bandung. Kalau tidak salah sama Anissa juga pendampingnya ya. Nah, mungkin dari acara-acara seperti itu juga bisa membuka wawasan, artinya informasi yang lebih banyak tentang dunia kerja ya. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan tuh teman-teman sekarang juga kalau ada lomba apa-apa bolehlah ikut dijajaki. Insya Allah kita juga di kampus, di lembaga mendukung ya. Memang sampai sekarang belum ada lagi tuh Teh Salita yang ikut lomba-lomba seperti itu. Dulu apa ya, Spektra Medika kalau tidak salah dulu tuh. Betul Bu, lomba dengan dari teman-teman dari kampus lain ya, meskipun artinya tidak harus mendapatkan juara, tapi setidaknya kan dapat pengalaman banyak ya, bisa kenal dengan kampus lain, kita bisa melihat dunia luar yang lebih menantang dan mungkin itu akan menjadi motivasi kita untuk lebih maju lagi. Betul Bu. Nah ya, dicatat ya buat semuanya supaya bisa fokus tapi masih bisa main ya di sela-sela kesibukannya, tapi tidak melupakan kewajiban juga sebagai mahasiswa gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, oke, tadi kita udah spill ya mengenai gimana sih cara fokusnya Teh Salita gitu ya, yang bisa diberikan ke teman-teman semuanya biar bisa enjoy juga kuliahnya. Nah, kalau kata Teh Salita sendiri pas jadi mahasiswa, gimana sih cara belajar di kita itu Teh? Apakah seru atau menyeramkan gitu? Karena udah passion ya, dari SMK tuh sukanya kimia, saya mah jujur menyenangkan gitu. Tapi memang ada satu apa ya, saya tuh paling serem kalau nusuk jarum sebenarnya. Saya tuh gagal berkali-kali, tapi nggak tahu pas uji kompetensi itu lancar banget. Tapi sebelumnya tuh satu belajarnya tuh susah banget, karena kan harus nyari orang yang mau ditusuk ya. Saya tuh ada teman saya namanya Sani, itu nyampe dia ditusuknya kanan kiri, nyampe kanan 5 kiri 5, nggak dapat beneran. Terus ganti orang nggak Teh itu? Ganti orang. Jadi, maksudnya tuh ya dengan berbagai kesulitan, kalau kita mau belajar ya pasti bisa gitu.
Tapi selama ini saya menyadari bahwa saya diajari oleh dosen-dosen yang luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Saya juga menyerap ilmu dengan alhamdulillah. Jadi saya enjoy kuliah di BPH. Ya, alhamdulillah. Amin. Berarti Kalau sudah ada boleh 3 Ibu testimoni. nimbrung, boleh Ibu. Ibu nimbrung sayang. Oh iya, boleh Ibu, silakan. Ya, Ibu. ya tertarik sekali dengan Teh Sita barusan ya, menjelaskan tentang bagaimana pengalaman Bio Farma. Dan selanjutnya mungkin Ibu pesan ke Teteh Calita, apabila ada open recruitment di Bio Farma, segera kasih tahu ya prodi Ibu prodinya gitu. Barangkali nanti ada yang menyusul ke Bio Farma gitu. Sekarang ada berapa orang yang di Bio Farma lulusan dari BTH? Baru Kalau sendiri? Enggak Bu, kalau lulusan, kebetulan kalau lulusan yang dulu-dulu, lulusan yang awal, yang kedua ada 2 orang. Tapi yang satu perawat, yang satu anak kesehatan. Nah, habis dari itu lama saya masuk 2014, lalu akhir-akhir kemarin itu ada 1 orang, tapi dia masih kontrak Bu. Berarti ada 4 orang. Iya. Yang Amelia bukan Neng Salita, Amelia Iskandar. Oh iya itu. Iya. Ya nanti kasih tahu ya kalau ada open recruitment lagi di Bio Farma ya. Iya siap. Dan sedikit Ibu nostalgia. Dulu Ibu mantan Ibu almarhum memang adalah pegawai Bio Farma. Dulu Bapak ya Bu. Ya 1972 itu kan Bio Farma jadi PT. Nah terus ditawarkan mau lanjut atau mau resign. Nah, Bapak pilih resign karena ibunya sudah tua di Ciamis ya. Jadi pindahlah ke Tasik gitu. Ya beliau itu dulu diproduksi serum. Jadi bikin ATS, rabies begitu. Diproduksi serum. Ya itu nostalgia Ibu ya. Ketika itu ya Ibu kan di perawat ya di belakang RSAE itu sekolahnya di situ. Yang sekarang jadi S2 kedokteran. Kalau Bapak dulu mes analisnya di samping Hasan Sadikin. Jadi kalau Ibu lewat ke situ, Bapak selalu lihat gitu. Makanya jadian lah gitu. Nah, Bapak sudah kerja di Bio Farma gitu. Sejak lulus dari analis Bio Farma, langsung diambil kerja di situ. Ya, tahun 70-an pindah ke Tasik. Ibu ikut ke Tasik gitu. Nah, jadi sangat memberi kesan ya Bu, Bio Farma bagi Ibu. Bio Farma bagi Ibu. Nah sekarang sudah sangat jauh berbeda karena dulu Ibu tuh suka masuk anak-anak tuh di sana di halaman Bio Farma yang rindang gitu ya. Sejuk gitu di depan. Sering Ibu ke sana latihan apa gitu karena ada Dharma Wadita dulu itu. Ya alhamdulillah sekarang ada penerus gitu. Teteh yang sangat membanggakan Ibu dan titip ya mudah-mudahan kalau Teteh lihat sejarah Bio Farma mungkin ada serentetan nama di situ ada Bapak Taryo Sutaryo ya. Kalau Teteh kalau Teteh sempat ke Ajar tidak ya? Karena lulusan 2000 saya 2014 Bu. Oh iya. Kalau Bapak mengajar di analis itu sampai kapan ya Bu Ria? Sampai 2004. Saya masih Bu. 2004 ya. 2004 betul. Ya. Ya. Itu Ibu Bapak itu dari Bio Farma langsung pindah ke Tasik. Nah, barusan Teteh cerita tentang Bio Farma, Ibu jadi teringat masa lalu gitu. Nostalgia. Terima kasih, syukurlah alhamdulillah. Kalau analis sendiri dari dulu Ibu waktu jadi ketua Stikes ya, kalau ada sambutan di depan mahasiswa, analis itu suka ngasih pantun dulu itu. Ya, pantunnya burung belibis dimakan toke. Sana. Apa itu? Analis memang oke gitu. Hebat. Nah, sekarang oke pisan, Bu. Oke sekali. Bu. Sekarang berubah, ada yang lebih cakep. Cakep. Ada yang baru katanya Pak Sep nih. Pak Sep, burung belibis di Tanjung Duren. Cakep gitu. Lagi ya. Cakep. Analis
memang keren gitu ya. Wih, Dengan cakep, acara Bu. ini Cakep pisan, salah Bu. satu kerennya analis ya. Lulusan juga tidak itu sangat membanggakan ya, dapat kerja di institusi-institusi yang bagus. Ya, itulah merupakan salah satu Pak Asep, salah satu new branding kita mungkin ya dari para lulusan ini, sehingga mudah-mudahan bisa menarik untuk adik-adik yang berminat untuk gabung di Universitas PTH, khususnya di Prodi Analis. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun teh. Assalamualaikum, Bu Meti, Wilujeng, Bu Ria. Sukses. Hatur nuhun, Nuhun Bu. Ibu, hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada informasi ya yang mengenang momen mengenang bagi Ibu terpilih di Bio Farma TH. Memang saya juga pas ke Bio Farma ya, dulu waktu tes kesehatan sama psikotes sebelum masuk ke D4 PTKes Bandung, memang suasananya sangat adem banget ya Teh ya. Masjidnya juga keren. Ayo masuk. Ayo. Iya. Oke. Nah, pengen tahu juga nih Teh, kita sebagai teman-teman di TLM juga, apakah ada info terbaru mengenai lowongan di Bio Farma saat ini Teh? Oh, ini menarik nih. Nah, tuh. Jadi sebenarnya Bio Farma tuh ada tiga jalur, 3 pintu. Kalau kita bisa bilang ya, 3 pintu. Yang pertama tuh tentu karyawan. Kalau karyawan tuh kita harus melalui pusat tuh, melalui FHCI namanya, Forum Human Capital Indonesia. Kita bisa lihat di Instagramnya FHCI Indonesia gitu ya. Itu tuh biasanya bukanya tuh setahun 2 kali awal tahun, kalau enggak pertengahan tahun. Serentak. Kemarin itu jenis tesnya kebetulan berubah pada tahun ini. Jadi tesnya tuh kayak tes UTBK gitu. Ada tes TKD-nya, ada tes core value mengenai Bio Farma atau mengenai BUMN. Lalu ada tes, pokoknya banyak aja. Jadi adik-adik kalau misalkan mau ke BUMN, kalau mau ke Bio Farma khususnya ya, mau menjadi karyawan tetap, harus mulai nyari-nyari informasi mengenai tes, jenis tes, cara mengerjakan tes, biar dapat poin banyak kayak gimana. Itu pertama. Kalau yang kedua tuh Bio Farma suka ada untuk lowongan kontrak, kayak kemarin lowongan kontrak untuk khusus COVID, lowongan kontrak khusus untuk NOPV gitu ya, untuk vaksin polio. Nah, itu biasanya ada di Instagramnya Bio Farma dibuka. Jadi kita harus sering-sering buka Instagramnya juga gitu ya. Biasanya itu tesnya juga nggak macam-macam karena dia kan masih untuk karyawan kontrak dan internal gitu. Beda sama karyawan tetap. Dan yang terakhir itu ada dari SHU namanya. Jadi Bio Farma punya anak perusahaan, dia menaungi outsourcing gitu ya istilahnya kalau sekarang ya, kontrak outsourcing. Nah, pintu itu juga bisa dimasukin sama kita gitu. Jadi ada 3 pintu. Kalau kita berjuangnya untuk karyawan tetap dulu, dilihat di YouTube banyak, di Google banyak tentang bagaimana kita masuknya, apa yang harus dipersiapkan gitu. Karena untuk menyiapkan 2 bulan, 3 bulan sebelum itu sebentar banget gitu. Kalaupun mau sekarang tujuannya fokus di Bio Farma, jadi sekarang tuh nyari-nyari, belajar gitu, karena tes-tesnya juga udah lumayan sih, saingannya juga banyak kan di Indonesia kalau misalkan BUMN gitu, tapi pasti bisa. Ayo. Oke. Nah, ayo. Itu dicatat ya buat teman-teman semuanya yang sekarang mau lulus nih. Kalau misalkan pengen kerja di Bio Farma kayak Teh Salita, berarti mesti cari tahu dulu ya gimana cara mendapatkan skor tertinggi nanti pas saat tes juga, kemudian gimana nanti cara menghadapi wawancaranya juga. Kalau pas tesnya itu mungkin susah nggak Teh pas tesnya masuk ke Bio Farma? Kalau saya mah tesnya kan dulu masih internal Bio Farma ya, jadi tesnya nggak kayak sekarang TKD gitu. Dulu mah tesnya tuh psikotes aja, psikotes sama tes TKT, tes kemampuan, T-nya apa ya, TKT, pokoknya technical ya, pokoknya ada psikotes yang pagi nyampe sore itu, sama tes TKT itu ilmu-ilmu kita yang dapat selama D3 itu ditanyain di TKT itu gitu. Itu sih dulu mah nggak seketat sekarang.
Teh mungkin barangkali ada link yang bisa dikunjungi teman-teman semuanya gitu kalau misalkan nanti pengen kerja di Bio Farma, atau mungkin IG-nya gitu atau apa namanya dia? IG-nya biofarma.id. Biofarma.id, mungkin di Google juga ada mungkin ya. Terus kalau Human Capital Indonesia-nya FHCI. FHCI. Itu jendela-jendela BUMN semuanya dibuka di situ. Jadi kalaupun dari PLM tuh nggak hanya bisa ke Bio Farma kok, tapi bisa ke Kimia Farma, bisa Indo Farma, BUMN juga bisa, ke tekstil yang kayak gitu-gitu bisa. Yang penting BUMN. Di situ jendelanya di situ. Jadi kalaupun kita belajar untuk kayak tadi untuk TKD BUMN Bio Farma, jadi nggak hanya untuk Bio Farma kok, nanti juga ada 3 pilihan kalau nggak salah. Jadi nanti bisa di BUMN itu. Bisa kok, ini bisa banget dari BTH masuk BUMN sekarang, udah makin terpintar, rajin-rajin, bisa. Pokoknya lowongan tuh terbuka luas ya Teh ya, buat nanti lulusan BTH. Iya. Oke. Nah ini udah ada di share nih di kolom chat. Biofarma.id ya Teh ya, sama FHCI. Ini khusus untuk semua BUMN. FHCI BUMN. Ya, oke. Nah, gimana nih teman-teman semuanya soal Bio Farma? Apakah masih ada yang penasaran gitu? Gimana aja kerja di Bio Farma, terus gimana cara masuknya, atau gimana sih tips and triknya gitu soal biar bisa sukses nanti pas kerja? Ayo. Nah, ini ada pemateri kita, Kang Aceh. Apa ini pemateri nanya belum? Nggak bisa lewat belakang gitu. Nah, oke. Kang Aceh sepertinya penasaran nih soal Bio Farma. Oke, Kang Aceh silakan. Izin bertanya untuk Teh Salita nih. Kalau saya kan selama ini berkarirnya hanya berkecimpung di dunia swasta gitu ya. Kadang-kadang saya suka tertarik juga untuk dunia pemerintah itu seperti apa. Dan saya ingin bertanya nih untuk Bio Farma sendiri nih, untuk jenjang karirnya itu seperti apa gitu Teh, kalau yang ada di sana gitu. Boleh. Jadi untuk lulusan D3 nih, D3 tuh dia masuknya, sekarang tuh lagi transisi penamaan beda, tapi saya akan menamakan yang tahun-tahun lalu ya. Jadi untuk D3 ini teh staf muda, jadi ada dari bawah tuh ada pelaksana, dia lulusan SMA, karyawan, tapi sekarang ini udah nggak ada penerimaan lagi SMA. Terus atasnya tuh ada D3. D3 itu di sananya jadi staf muda. Jadi kalau aku teknisi gitu. Teknisi, laboran, lapangan, pokoknya yang gawe-gawenya capek tuh staf muda. Staf muda. Terus di atas staf muda ada staff. Staff ini tuh biasanya dia bikin dokumen, CC dokumen, bikin IQ/OQ yang kayak gitu-gitu ya. Datang alat, gimana cara pakai, validasi gitu-gitu, itu sama staff. Tapi biasanya untuk ke staff tuh susah, karena dia Bio Farma suka kumahanya. Suka hayangnya teh ITB, Unpad, UGM gitu nya. Kalau S1. Tapi di atas di atas S1 tuh ada kepala seksi namanya. Jadi kepala seksi ini membawahi 3 kepala seksi. Tapi kalau ini di yang staff muda dia kompeten, dan dia kalau di Bio Farma tuh suka ada tes tes jejaring gitu tiap 2 tahun sekali ngelihat kompetensi kita gitu ya. Kalau dia ada di ranah kompeten menurut SDM, dia tuh bisa nih langsung loncat ke sini. Ke kepala seksi. Jadi tidak melalui ini, karena kalau melalui ini susah. Ke staff tuh susah. Jadi dari sini bisa langsung ke kepala seksi, atasnya kepala bagian. Kepala bagian baru kepala divisi, direksi gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya stepnya kan kita kalau punya tujuan tuh stepnya harus yang terdekat dulu dan mudah diraih gitu ya. Kalau aku stepnya berarti kalau aku sendiri ya, dari staf muda tuh stepnya paling dekat tuh ke kasih gitu, ke kepala seksi gitu. Makanya sekarang udah lewat jadi kepala seksi berarti ya sekarang ya. Amin. Sekarang lagi proses S2 tuh, itu mungkin lagi ada yang di mudahan ya. Langsung ke direksi aja. Amin, Bu. Siapa tahu ya.
Oke, siap. Oke, terima kasih Teh Salita. Ya, sami-sami. Ayo, ada yang nanya lagi boleh, adik-adik. Oke, nah itu ya jawaban dari Teh Salita mengenai jenjang karir yang ditanyakan sama Kang Aceh tadi. Oke, barangkali ada yang lainnya yang mau ditanyakan soal Bio Farma. Ayo, adik-adik semuanya nih, teman-teman semuanya. Atau udah jelas? Ya, udah jelas berarti mungkin gitu ya. Mungkin nanti ke depannya Teh, ini mah harapan kita nanti MOU sama Bio Farma mungkin ya ke depannya. Apa gimana? Bentar. Harapan kita ke depannya bisa bikin MOU gitu Teh. Kerjasama dengan Bio Farma. Saya tanya-tanya dulu aja kali ya ke SDM karena saya tuh nggak punya birokrasi gitu ya. Ya kan, birokrasinya jauh banget gitu ya. Aku seorang analis kesehatan gitu, maksudnya di staff itu jauh banget birokrasinya, maka harus nanya-nanya dulu, harus info-info dulu gimana caranya gitu. Kalau usaha aku usahain, aku tanya-tanyain dulu. Sama itu, Sal, barangkali bisa membuka kesempatan kayak magang atau PKL seperti itu. Magang ada kok Bu, magang boleh. Tapi biasanya Bu, kalau magang tuh suka titipan. Itu tuh paling susah tuh. Tapi nanti ditanyain Bu. Biasanya sih ada Bu. Titipan Bu Salita aja bisa ya? Iya, titipannya Bu Salita ya. Dipermudah insya Allah ya. Nah, Teh ada yang lainnya nih. Dari Resa Handini. Oke, halo Resa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Resa mau bertanya soal Bio Farma nih. Mungkin aku mau bertanya mengenai personal dari Teh Salita, boleh nggak? Oke, personal Teh Salita katanya. Silakan. Maksudnya ke cara Teh Salita gitu. Di sini tuh aku pengen nanya, Teh Salita kan udah melalui proses yang cukup panjang gitu ya, sampai sekarang juga sedang melanjutkan S2, luar biasa sekali gitu ya. Dengan pekerjaan yang sekarang sedang Teh Salita kerjakan juga sangat menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan itu kan pasti Teh Salita nggak mudah gitu buat mencapai itu semua. Pasti ada rintangan, tantangan, pasti nggak mulus juga gitu. Nah, bagaimana cara Teh Salita tuh untuk bisa menghandle semua itu gitu, sehingga Teh Salita bisa sampai titik ini, bisa menginspirasi, itu bagaimana gitu untuk Teh Salita bisa konsisten dan juga terus berproses tentunya. Terima kasih Teh Ibu. Oke. Jadi tuh dari awal kan aku udah menyinggung bahwa kalau punya tujuan tuh harus breakdown dulu ABCD-nya seperti apa gitu ya. Untuk misalkan saya sekarang kerja sambil kuliah sambil punya anak kecil umur 3 tahun gitu ya. Pengen kuliah nih. Jadi saya nge-breakdown dulu gimana waktu gitu. Misalnya suami saya ngizinin apa enggak. Anak saya ada yang handle apa enggak. Kerjaan juga gimana, waktu kuliahnya gimana gitu. Jadi intinya yang saya sedang jalani saat ini, kebetulan saya kuliahnya di Jumat sore dan Sabtu full day, jadi sama sekali nggak ganggu kerjaan. Yang kedua anak saya tuh umur 3 tahun, jadi di sini tuh kebetulan saya dekat sama keluarga suami, jadi saya punya support system gitu. Di saat saya harus belajar, di saat saya harus fokus, si support systemnya itu mengerti gitu. Jadi dia bisa jaga anak tanpa membebani gitu. Yang kedua itu. Dan yang ketiga, karena saya sekarang berkeluarga, jadi memang harus diskusi dulu sama suami karena suami itu kan partner ya. Jadi kalau aku memang lagi sibuk, alhamdulillah suaminya mengerti gitu. Jadi intinya kalau kita punya tujuan, punya cita-cita, kita harus breakdown dulu bagaimana kita bisa menjalani itu semua gitu. Jangan kumaha engke we gitu, nggak bisa. Ya harus dipikirin dulu, harus siapin dulu. Ya, betul banget ya Teh ya. Karena kalau udah punya anak sama suami tuh beda cerita tuh. Kalau udah sama kuliah juga apalagi dan kerja juga. Ya, oke. Itu yang saya alami saat itu sama juga berarti. Ya, oke Resa. Polanya kayak gitu pasti sama. Iya. Oke Resa, gimana jawabannya? Ya, Ibu sangat terjawab. Terima kasih, Teh Salita. Sukses selalu. Kami hatur nuhun. Ya. Semoga menginspirasi. Ya, betul. Ini sangat-sangat menginspirasi sekali, Teh. Karena mungkin kita tahu bahwa mahasiswa kan masih single ya. Artinya masih belum ada yang lain-lainnya. Tugasnya hanya fokus belajar saja.
dan fokus untuk mengejar impiannya. Oke, Tesalita, ini this is the last but not the least ya. Sebelum kita say goodbye, saya pengen ada kata-kata lu dong dari Tesalita supaya gimana sih bisa menginspirasi gitu teman-teman semuanya supaya fokus belajar, giat belajar, dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ke depan. Kalau saya tuh paling fokus ke mimpi-mimpi aja gitu, tapi mimpi-mimpinya tuh mimpi-mimpi yang realistis. Jadi kalau kita udah fokus, udah punya kepengen kan, makanya buat terbisa orang tak bisa gitu. Jadi di situ kita mulai nyari-nyari tangga mana sih yang cocok, tangga kayak apa sih gitu. Jadi jalan menuju impian itu juga secara visible bisa kita bayangkan dan bisa kita raih gitu. Intinya mah fokus dan kita tahu cara aja gimana caranya. Oke, nah itu ya kata-kata dari Tesalita yang semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di sini supaya bisa melihat gitu peluang mana sih yang bisa kita dapatkan buat kedepannya. Gitu. Oke, terakhir kata Tesalita, saya ucapkan terima kasih sekali yang sudah bisa menyempatkan waktunya di bincang sukses hari ini ya. Mungkin mengganggu waktu santainya ya Teh ya. Di sela-sela kesibukan Teh juga gitu udah bisa menyempatkan beberapa jamnya buat kita ya, juga bisa sharing pengalamannya di Bio Farma khususnya kepada teman-teman semuanya. Jadi intinya adalah jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis karena ini peluang kerja untuk PLN ini sangat luas sekali ya Teh ya. Betul, luas sekali. Gak cuma di bidang di laboratorium, yang lain juga bisa ya tadi juga. Saya juga pabrik loh, Bio Farma pabrik. Tuh, ya, Bio Farma juga pabrik ya. Iya. Kayak Sanbe, kayak Kimia Farma itu bisa. Jadi nggak strict tuh bahwa analis kesehatan harus di rumah sakit, enggak. Saya juga di pabrik kok. Tuh, ini adalah contoh nyata ya. Jadi nggak harus di rumah sakit atau di klinik gitu ya, tapi di bidang yang lain pun masih bisa digali oleh analis kesehatan. Oke, Tesalita, sebelum kita mengakhiri ini, kita foto bersama-sama dulu ya Teh ya, dengan Ibu Kapodi kita, apakah sudah ada, dan Ibu Dekan kita, Ibu Metrikus kita, dan juga Ibu dosen-dosen yang lainnya yang hadir pada hari ini, dan pemateri kita. Apakah masih ada Kang Yusuf dan juga Kang Aceh? Kita foto bareng-bareng dulu ya. Oke, siapkan pose terbaik kalian, siapkan senyum yang terbaik kalian ya. Nanti admin kita akan memotret kita. Oke. Sepertinya Ibu Kapolri kita sedang keluar dulu mungkin ya. Sedang, ya, oke. Kang admin gimana nih? Apakah kita mulai saja sesi fotonya atau kita akan menunggu dulu mungkin ya? Kang Dandi sehat, Kang Dandi. Alhamdulillah, Bu. Nah, ini ada Kang Dandi, ini dosen dari Prodi Keperawatan, Kang ya? Iya, belah teman Salita juga waktu itu. Oh iya tuh, teman Salita juga ternyata ya. Kita bertemu di sini berarti ya, reunian di sini. Oke. Untuk teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi di sini bisa menyalakan kameranya karena kita akan menyelenggarakan atau melakukan sesi foto bersama. Apakah masih ada Kang Yusuf? Kang Yusuf tadi izin keluar, Bu. Katanya lagi di rumah sakit ya, lagi ada dokter mau visit. Oke. Mungkin akan kita mulai saja ya untuk sesi foto bersama. Oke, baik. Aba-aba ada di saya. Siapkan senyum terbaik kalian dan pose terbaiknya. Ya, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Oke. Oh ya, oke. Slide selanjutnya katanya sudah cukup, katakan admin ya. Ya, baiklah. Terakhir kata dari saya, terima kasih untuk semua pemateri yang telah bersedia meluangkan waktunya hari ini, dan ini sangat-sangat menginspirasi untuk semuanya ya, terutama juga adik-adik kita yang yang tahun ini akan lulus ya, menjadi seorang alumni PLN. Dan ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bu ya,
bahwa jenjang karir analis itu sangatlah banyak dan sangatlah luas. Jadi jangan pernah takut untuk nanti kerja di mana, seperti apa gitu ya. Karena sudah dijelaskan oleh para pemateri kita hari ini bahwa analis itu sangat luas, PLN itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi di zaman sekarang ini. Oke. Akhir kata, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ialah kampusnya yang paling terbaik. Yang kedua, saya ingin membanggakan kepada orang tua saya. Dan yang ketiga ialah peluang kerja yang sangat banyak. Di Rekam Medan ada beberapa alumni, tapi setelah masuk ternyata memang sesuai ekspektasi dan tentunya juga ingin mendalami ilmu kesehatan khususnya di laboratorium dan yang pasti membanggakan kedua orang tua. Karena saya sangat mencintai dunia kesehatan, terutama laboratorium, peluang kerja sangat luas, banyak dibutuhkan oleh rumah sakit lain. Soalnya saya penasaran apa analis kesehatan. Setelah mulai di sini ternyata asik juga. Kampus BTH merupakan kampus yang keren habis. Di sini saya sebagai mahasiswa analis sangat bangga menjadi bagian dari keluarga TLM BTH. Dan nanti kedepannya saya ingin membuat dan mendirikan laboratorium sendiri. Karena memang keinginan saya sendiri ingin menjadi salah satu tenaga kesehatan di laboratorium karena pada saat ini pemeriksaan laboratorium sangat membantu untuk dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit. Jadi ya memang keinginan saya sendiri untuk masuk di TLM ini. Oke, baik. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih ya. Sangat menyenangkan ya, saking menyenangkannya kita tidak sadar bahwa waktunya sudah hampir mau zuhur ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita dapat informasi-informasi penting ya dari AA, teteh-teteh alumni kita yang sudah bekerja, sudah sukses ya, informasi-informasi mengenai karir di bidang teknologi laboratorium medis atau TLM. Kemudian kita juga sudah banyak membincang-bincangkan ya, mendiskusikan hal-hal untuk karir kita, profesi kita ya, profesi yang kita sangat banggakan yaitu teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan untuk berkarir ya. Tadi kalau kata Kang Aceh mah jangan takut untuk memulai hal-hal baru, bahwa kalau analis itu bukan sekedar kerja di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, tapi banyak peluang kerja dan peluang karir yang bisa kita capai bersama-sama gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali untuk para pemateri yang luar biasa, Kang Aceh, Kang Yusuf, sama Teh Salita yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbagi pengalaman dan informasi-informasi yang penting. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hajah Tati Deda selaku Ketua Yayasan yang sudah berkenan hadir hari ini. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Meti Kusmiati selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan serta Bu Rianti Nurfalah ya MSI selaku Ketua Prodi TLM Analis Kesehatan yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut berbincang-bincang seru ya bersama kami semua hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat ya dan juga bisa membawa hal-hal baik yang baru ya di kehidupan kita. Oke, sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini, saya informasikan bahwa SPMB Prodi D3 Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis masih membuka pendaftaran secara one day service, artinya adik-adik semua, anak-anak SMA, SMK yang ikut hadir di Zoom ini bisa mendaftar langsung di nomor WA SPMB kita, atau bisa sekalian main melihat bagaimana sih kampus BTH yang hits ini. Nah, bisa sekalian lihat-lihat ke kampus sambil mendaftar. Ya, atau AATT, mahasiswa-mahasiswa yang kita cintai ya untuk bisa ajak join adik-adiknya, saudaranya atau kenalan-kenalannya untuk ikut bergabung bersama kita untuk mengepakkan lebar sayap ya di profesi TLM ya analis kesehatan.
Gitu akhirul kalam mungkin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.